Bab 2706. Serangan tangan abis. Dari awal Tetua Meng sudah mengingatkan kepada Jamyersu mereka, jangan menyerang jarak dekat dengan Eric Qin. Tapi, kamu kenapa berdiri sedekat ini? Tanya Eric Qin. Cekak, aku berbeda dengan mereka, ujar Tetua Meng dengan percaya diri. Tubuh Taoisku sangat kuat, sedangkan api sucimu tidak bisa melukaiku. Sekarang kamu juga terbungkus keterampilan sihirku, ilmu dewa level 4 ke bawah tidak mungkin bisa mengalahkan keterampilan sihirku. Di saat Tetua Meng berbicara, energi hitam yang ada di sekitar pun mulai bergerak, berubah menjadi filamen kecil, kembali membungkus lengan Eric Qin. Eric Qin mengerutkan kening, di bawah keterampilan sihir ini, energi hitam mengeluarkan kekuatan super kuat, pedang roh yang dirinya genggam pun ditarik Tetua Meng perlahan-lahan. Saudara Cheng, kamu sudah kalah, ujar Tetua Meng sambil menggelengkan kepala. Tapi kamu jangan khawatir, di depan ribuan orang, aku tidak akan membunuhmu, jika tidak akan melanggar aturan. Hanya saja kamu sudah melewatkan kesempatan menyerah, jadi aku sekarang berencana memotong satu lenganmu. Tetua Meng tersenyum licik, pedang roh pun lepas dari tangan Eric Qin. Lalu reiki seluruh badan memancar keluar, kembali mengangkat pedang roh. Terdengar suara ledakan, cahaya pedang raksasa pun terbentuk, lalu menebas ke arahnya. Pertarungan master kuat, kadangkala hanya dalam jarak milimeter, jadi meskipun dirinya memotong lengan Eric Qin, juga tidak akan orang yang menyalahkan dia. Orang ini sebelumnya berkali-kali mempermalukan dirinya di depan umum, memenggal satu lengan sebagai peringatan. Setelah ini, Sekte Kebenaran pasti tidak berani melawan perintah Sekte Pedang lagi. Berharap ke depannya kamu bisa lebih pintar, bisa tahu siapa orang yang tidak boleh kamu singgung, teriak Tetua Meng. Cahaya terang pun menyinari. Tapi, saat Tetua Meng menebas ke arah lengan Eric Qin, di wajah Eric Qin tidak ada ekspresi ketakutan, malah menunjukkan ekspresi yang meremehkan. Rencanamu sangat bagus, bisa menahan semua serangan ilmu sihir api suci. Aku juga pertama kalinya melihat. Tapi siapa yang memberitahumu, aku hanya ada ilmu api suci, satu macam teknik abadi level 4. 2R. Selesai berkata, dari badan Eric Qin mendadak memancarkan cahaya merah. Lubang ilahi dalam badan pun mulai berkedip, kekuatan 11 lubang ilahi pun memancarkan keluar. Awalnya Eric Qin sudah membuka 10 lubang ilahi, tetapi melewati beberapa hari pelatihan keras, menguras darah segar iblis monster yang banyak, dirinya akhirnya berhasil membuka lubang ilahi ke-11. Kekuatan tubuh Taois pun meningkat pesat, hanya mengandalkan kekuatan tubuh ini, sudah mencapai satu penurunan tahap puncak. Tetua Meng pun tidak percaya apa yang terjadi di depannya, cahaya ilahi pun menyala. Filamen energi hitam yang membungkus Eric Qin, semuanya pun hancur. Yang membuat dia lebih kaget adalah, setelah cahaya emas hilang, di bawah pergerakan teknik penempaan tubuh abis, seluruh energi di badan Eric Qin pun mulai mengalir. Seperti energi yang berubah menjadi energi yin, energi darah pun mulai menyelimuti seluruh badan, dia seolah-olah seperti iblis yang keluar dari neraka. Serangan tangan abis. Eric Qin menengadah kepala, melihat ke arah Eric Qin, sebuah tangan abis pun menghantam ke arahnya. Seluruh darah di badan Eric Qin pun kondensasi menjadi telapak tangan berwarna merah. Semua orang pun kaget, hanya melihat cahaya merah yang menyilaukan mata. Saat energi darah menyelimuti seluruh badan Eric Qin, berubah menjadi telapak tangan raksasa, energi yang menggemparkan, membuat dimensi Sunya pun bergetar. Ini keterampilan sihir level 4. Kamu kenapa menguasai? Tetua Meng pun ketakutan sampai roh pun sudah terbang keluar. Dia sudah menebak Eric Qin tidak ada jurus lain lagi, kemenangan sudah di depan mata, barulah memilih menyerang jarak dekat. Siapa yang mengira,
Eric Kin awalnya menggunakan serangan yang tidak pernah digunakan sebelumnya, menghancurkan keterampilan hitamnya, lalu hanya berjarak beberapa meter, dia malah mengeluarkan keterampilan sihir level 4 lainnya. Tapi, jika Eric Kin memiliki jurus seperti ini, kenapa tidak digunakan dari awal? Apakah sengaja memancing dia untuk mendekat? Terperangkap. Tetua Meng hampir memuntahkan darah, kepala pusing. Tetapi Tetua Meng mana mungkin tahu, Eric Kin baru belajar jurus ini, kekuatan telapak masih tidak bisa bertahan lama dan menyerang jarak yang terlalu jauh. Hanya bisa menunggu Tetua Meng mendekat, baru bisa mengeluarkan seluruh tenaga ilmu dewa level 4 ini. Jadi, Eric Kin memerhatikan keunggulan dari keterampilan sihir Tetua Meng ini, pun mulai membuat siasat, daripada dirinya yang mendekat sendiri, musuh pasti akan curiga, kalau begitu lebih baik berpura-pura terluka, agar musuh yang mendekat sendiri. Saat Tetua Meng menebas pedang roh, sudah tidak sempat mengubah serangan. Hanya melihat telapak tangan ini merah, menerobos dimensi, semakin lama semakin besar, Tetua Meng pun semakin kaget. Krak! Serangan tangan abis menghancurkan cahaya pedang roh, akhirnya langsung mematahkan pedang roh. Selanjutnya, telapak tangan raksasa ini menghantam ke arah Tetua Meng, membuat dia mundur ke belakang. Terus mendorong dia terpelanting ke belakang. Kabut energi hitam langsung lenyap, Tetua Meng terus terpelanting ke belakang. Di luar lapangan ini, sebagian besar orang mengulurkan kepala, terus melihat perubahan kabut hitam yang ada di dalam lapangan. Mendadak kabut energi hitam mulai menguap dan lenyap. Satu sosok bayangan terbang keluar. Terus menghancurkan kabut energi hitam dan menabrak cahaya perisai dan formasi pelindung. Hanya dalam sekejap mata, Tetua Meng sudah terpelanting hingga belasan mil dan menghantam ke formasi pelindung Sekte Kebenaran. Saat melihat jelas orang yang menabrak, kondisi pun kembali menjadi sunyi dan hening. Tetua Meng tak menyangka dia kalah. Ini mustahil. Jamyersu mereka pun menjambak rambut sendiri, masih tidak percaya. Semua orang pun terkejut, tak menyangka yang terpelanting keluar dan babak belur adalah Tetua Meng. Mereka sama sekali tidak melihat jelas apa yang terjadi di dalam kabut energi hitam. Tapi jelas-jelas mereka melihat Tetua Meng terus berada di atas angin, terus menekan Eric Kin, melihat Eric Kin sudah kewalahan, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kalian lihat, bangunan di belakang formasi pelindung Sekte Kebenaran, itu bangunan apa? Seiring Tetua Meng menabrak ke formasi pelindung Sekte Kebenaran, kekuatan yang super kuat ini, meskipun formasi tidak hancur, tapi bergoyang dan muncul fenomena di belakang cahaya perisai pelindung. Semua orang terkejut menyadari, itu adalah gunung belakang Sekte Kebenaran, pemandangan yang sangat indah, ada istana dewa yang sangat megah dan indah. Tersembunyi di dalam pegunungan, hanya terlihat sudut kecil, tapi melihat sekilas, sudah tercetak dalam ingatan semua orang. Zaman kuno sudah berakhir dan keberadaan istana dewa juga sudah hilang. Dan di dalam Sekte Kebenaran, tak menyangka ada istana dewa zaman kuno. Istana dewa ini berasal dari mana? Tetapi, fenomena indah ini hanya sebentar saja, seiring cahaya formasi mulai bergerak. Segala pemandangan di gunung belakang pun kembali tertutup oleh cahaya pelindung. Bersambung.